sejahtera bagi kita semua. Tabiun, selamat berjumpa kembali untuk mahasiswa dan mahasiswi kebanggaan Universitas Lampung. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah dasar-dasar akuntansi untuk pertemuan ke-9, yaitu mengenai neraca lajur. Silakan disimak dengan baik. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan neraca lajur. Neraca lajur itu adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan-laporan keuangan dengan cara sistematis. Nah, ini yang dimaksud dengan neraca lajur. Kita lihat komponen-komponen yang ada di dalamnya. Mulai dari atas, ini ada keterangan mengenai perusahaan, mengenai nama perusahaan, kemudian di bawahnya ada keterangan isi dari kolom tersebut, yaitu neraca lajur, dan di bawahnya ada keterangan periode akuntansi. Dalam hal ini, dia untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Di sini komponennya ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan rugi laba, dan neraca. Kalau kita jumlahkan dari kolom debit dan kredit, kita akan mendapati jumlah sebanyak 10, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oleh karena itu, banyak yang menyebutkan bahwa neraca lajur yang seperti ini adalah neraca lajur dengan 10 kolom. Baik, kita harus tahu tujuan pembuatan neraca lajur ini. Yang pertama, untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian, sehingga ini memang merupakan persiapan sebelum disusunnya laporan keuangan. Kemudian, untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Kita lihat di sini bahwa neraca lajur ini sifatnya tidak formal. Dia penyusunannya menggunakan pensil. Dia juga bukan laporan keuangan, jadi tidak perlu diberikan kepada pihak luar. Dan perlu disadari bahwa neraca lajur ini dia tidak dapat mengganti kedudukan catatan-catatan akuntansi atau tahap-tahap dalam penyusunan laporan keuangan, begitu ya. Tapi merupakan alat pembantu saja untuk menyusun laporan keuangan. Kalian harus mengetahui, ini neraca lajur ini hanya pembantu dalam membentuk laporan keuangan saja. Jadi, dalam setiap siklusnya itu harus dilakukan ya. Mulai dari pencatatan jurnal, kemudian posting ke buku besar, dan meringkasnya ke neraca saldo. Ini harus, ketiga-tiga ini harus dilakukan secara benar. Dan kalau dia memerlukan penyesuaian, dia harus dilakukan lagi pencatatan jurnal penyesuaian gitu kan ya, kemudian posting ke buku besar penyesuaian, dan diringkas dalam neraca saldo penyesuaian, begitu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk proses penyusunan neraca lajur. Yang pertama, masukkan saldo-saldo rekening buku besar ke dalam kolom neraca saldo pada formulir neraca lajur. Kemudian kita masukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian ke kolom sebelahnya. Kemudian kita isi kolom sebelahnya lagi, kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian kita isi sebelahnya lagi. Kita kelompokkan apa yang ada di neraca saldo itu sesuai dengan kolom rugi laba atau kolom neraca. Setelah itu baru kita bisa menentukan laba atau rugi bersihnya. Baik. Kita akan membuat contoh neraca lajur dari contoh soal yang sebelumnya ya. Ini bisa dilihat pada pertemuan sebelumnya pada pembahasan penyesuaian. Ada contoh soal mengenai Pioneer Advertising Agency. Kita lihat di sini. Ini adalah rekening-rekening yang ada dalam buku besar tadi. Kemudian kita masukkan saldonya baik debit maupun kredit sesuai dengan yang ada di buku besar. Kita jumlahkan. Kita dapatkan hasil $28.700 di setiap kolomnya, baik kolom debit maupun kolom kredit. Ini juga kita pernah bahas sebelumnya, yaitu data penyesuaian dari neraca saldo yang tadi.
Dan ini adalah jurnal penyesuaian yang dihasilkan dari informasi dan data yang sudah pernah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, sekarang kita akan membuat neraca lajurnya dengan neraca saldo yang tadi dan ayat-ayat jurnal penyesuaian yang tadi. Ingat, karena ini sebenarnya adalah seperti jalan pintasnya gitu ya. Kalau dalam siklusnya, setelah kita menganalisis neraca saldo dan membuat ayat-ayat jurnal penyesuaian, kita harus mempostingnya ke buku besar penyesuaian. Tapi kalau kita menggunakan neraca lajur, kita melompati bagian buku besar ini, gitu ya. Jadi langsung kita akan nanti setelah membuat neraca saldo, kemudian penyesuaian, kita langsung ke neraca saldo setelah disesuaikan. Tapi ingat, ini hanyalah tahapan yang membantu kita untuk memperoleh laporan keuangan yang benar perhitungannya, gitu. Adapun buku besar dan jurnal itu harus terus dicatat dalam kenyataannya, gitu ya, karena memang buku besar dan jurnal itulah yang diaudit oleh pihak pengaudit, baik itu internal maupun eksternal, sesuai dengan kebutuhannya, begitu ya. Baik, yang pertama dalam membuat neraca lajur, masukkan saldo-saldo rekening buku besar ke dalam kolom neraca saldo pada formulir neraca lajur. Yang tadi kita sudah lihat neraca saldonya, kita pindahkan ke kolom ini. Baik, selanjutnya masukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian. Tadi kita lihat ada ayat-ayat jurnal penyesuaian, masukkan ke kolom sebelahnya. Lihat di sini. Yang pertama itu adalah tentang pemakaian perlengkapan. Ada tanda A di sini. Oke, perlengkapan iklan ada di sisi kredit karena dia berkurang. Kemudian di sisi debitnya untuk penyeimbang kita ada beban perlengkapan iklan $1.500. Nah, ini dimasukkan sesuai dengan apa yang ada di jurnal penyesuaian. Begitu ya. Kita coba lagi yang B. Kita lihat ada asuransi dibayar di muka di sisi kredit sebanyak 50. Untuk penyeimbangnya kita ada beban asuransi sebanyak $50. Terus sampai semuanya dimasukkan ke kolom penyesuaian. Nah, ada di sini poin D plus E. Kenapa ada seperti ini? Karena ini adalah penjumlahan dari D dan yang E. Di sini ada pendapatan diterima di muka, debit, ada di debit sebanyak $400. Kemudian penyeimbangnya adalah pendapatan jasa sebanyak $400. Tapi itu masih yang D. Untuk yang E, di sini kita lihat piutang pendapatan sebanyak $200 di sisi debit diimbangi dengan pendapatan jasa di sisi kredit sebanyak 200. Jadi 400 ditambah 200 sama dengan $600. Begitu ya. Baik, setelah penyesuaiannya lengkap dipindahkan di sini, kita bisa memasukkan data ke neraca saldo setelah disesuaikan. Caranya adalah jika pada neraca saldo dan pada penyesuaian memiliki data yang sama-sama di kolom yang sama, maksudnya misalnya debit dengan debit ataupun kredit dengan kredit, maka penulisan di neraca saldo setelah disesuaikannya hanya perlu ditambahkan dan dimasukkan ke dalam kolom yang ada tersebut. Misalnya di sini. Ada di debit sepertinya. Nah, di sini ya, di beban gaji. Di debit ada 4.000, kemudian di penyesuaian ada di debit juga 1.200. Maka neraca saldonya adalah 4.000 ditambah 1.200 sama dengan 5.200. Baik. Sekarang jika ada nilai di kolom yang sama di sisi kredit pada neraca saldo dan penyesuaian itu juga akan ditambahkan. Kita coba lihat di sini contohnya yang mana? Ini ya.
pendapatan jasa ada 10.000 di kredit, kemudian disesuaikan lagi ada 600 di sisi kredit. Maka 10.000 ditambah 600 hasilnya 10.600. Kemudian jika ada data di neraca saldo tapi tidak ada di data penyesuaian, maka saldo tersebut langsung dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan sesuai dengan kolomnya, baik itu debit maupun kredit. Contohnya kas. Kas di sini $15.200 di sisi debit tidak ada penyesuaiannya. Kas tidak pernah ada penyesuaiannya ya. Kemudian kita masukkan saja ke neraca saldo setelah disesuaikan dengan posisi yang sama di sisi debit. Kita lihat untuk yang di sisi kredit. Contohnya utang wesel. Tidak ada penyesuaian untuk utang wesel. Maka nilai ini langsung dipindahkan ke neraca saldo setelah disesuaikan pada sisi yang sama. Sebanyak angkanya, yaitu di sini $5.000 di sisi kredit. Semuanya dilakukan dengan ketentuan seperti itu. Dan dijumlahkan. Bagian penyesuaian tadi dijumlahkan ya. Kemudian neraca saldo setelah disesuaikannya juga dijumlahkan. Baik, selanjutnya. Tahap selanjutnya, memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom-kolom neraca rugi laba atau laba rugi ya, atau kolom-kolom neraca. Ini dia. Kita akan lihat di sini. Saya akan memperbesar di sisi ini. Untuk laporan rugi laba, apa saja komponen rugi laba? Yaitu komponen pendapatan dan beban. Maka yang dimasukkan ke dalam laporan rugi laba ini adalah pendapatan dan bebannya. Kemudian setelah itu, untuk neraca adalah komponen-komponen yang ada di neraca. Ditambah dengan price dan modal awal di sini ya. Baik. Kenapa dia masuk ke neraca? Padahal price dan modal awal tidak ada di neraca ya. Tapi itu adalah teknik dalam neraca lajur. Kita masukkan ke neraca. Nantinya kita akan menjumlahkan kolom-kolom tersebut di langkah selanjutnya. Baik, ini adalah langkah selanjutnya. Kita jumlahkan ya. Bagian laporan laba rugi yang ini, yang sebelah sini ya, laporan laba rugi 10.600 di sisi pendapatan, kemudian 7.740 di sisi beban, kemudian yang neraca ini ya, yang bagian yang hijau-hijau ini kita jumlahkan juga, ternyata ada 22.450 di sisi debit dan 19.590 di sisi kredit. Lihat di sini, belum ada keseimbangan, bukan? Nah, ini yang akan kita cari keseimbangannya ini. Selisihnya adalah laba atau rugi bersih. Sekarang kita lihat dulu ke bagian laporan rugi laba. Di bawah sini ya. 7.740 di sini di sisi beban, kemudian 10.600 ya di sisi pendapatan. Berarti pendapatannya yang lebih besar. Kalau pendapatan lebih besar daripada beban, artinya perusahaan itu mengalami laba bersih. Betul sekali. Nah, laba bersihnya berapa? Kita ingat konsep mempertandingkan. Jadi kita kurangi beban dengan pendapatan atau pendapatan dengan beban. Setelah dikurangi, kita tahu bahwa 2.860 ini adalah selisih dari beban dan pendapatan tadi ya. Kita masukkan di sisi beban. Supaya apa? Supaya ketika dijumlahkan, jumlahnya hasilnya sama dengan kolom yang pendapatan. 10.600. Oke. Jadi 2.860-nya kalau di laporan rugi laba ada di sisi debit. Nah, sekarang kita ke neraca. Kalau di neraca, ini juga sama. Ada selisih ya antara sisi debit dan sisi kredit.
kita pertandingkan antara 22.450 dan 19.590. Dan didapatkan selisih sebesar 2.860. Ini sama dengan kolom yang sebelumnya 2.860. Inilah laba bersihnya. Ketika ditambahkan dengan jumlah yang di atas ini 19.590, ini akan didapatkan hasil yang sama dengan kolom debit. Maka kalau dia laba, di kolom neraca ada nilai di sini ya, di sisi kredit. Gitu ya. Nah, sebaliknya nanti kalau seandainya ada kerugian, maka di sisi kolom laba rugi yang terisi adalah sebelah sini, yang di sisi kredit, dan di sisi neraca yang terisi adalah yang di kolom debitnya. Begitu. Kalau sekarang posisi seperti ini, artinya dia mendapatkan laba bersih. Oke, lanjut. Neraca lajur yang sudah selesai tersebut dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam membuat laporan keuangan. Nah, sekarang kita akan lihat slide yang akan menampilkan laporan keuangan tersebut ya. Yang ini. Laporan laba rugi. Kita masukkan saja bagian pada kolom laporan laba rugi ini ke dalam kolom untuk laporan laba ruginya. Baik, sudah selesai. Nih ya. Kemudian selanjutnya, ini adalah laporan perubahan modalnya. Kita masukkan investasinya atau modalnya 10.000, kemudian laba bersihnya ada 2.860 yang didapatkan dari laporan laba tadi, dan kita kurangi dengan foreign-nya dan hasilnya seperti ini. Untuk neraca, kita lihat, kita masukkan saja akun-akun yang ada di dalam kolom neraca pada neraca lajur. Namun untuk modalnya kita ganti dengan modal yang ada pada laporan perubahan modal, dan price-nya tidak dimasukkan di dalam sini. Oke. Karena dia sudah termasuk ke modalnya tadi ya. Sudah dilaporkan di dalam laporan perubahan modal. Baik, itu adalah akhir dari penjelasan hari ini. Sekarang kita akan latihan soal. Kalian bisa mengerjakannya bersama teman-teman sebelum melihat dan mencocokkannya dengan hasil atau jawaban yang ada di slide ini. Ini data-data penyesuaiannya. Ini adalah neraca lajurnya. Baik. Ini ada 2 latihan di sini. Silakan berlatih dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum.